Penggiat senior melaporkan usahanya yang dirampas oleh salah seorang ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Probolinggo, CB News Indonesia. Haji Bukhori Muslim, salah satu penggiat senior yang punya usaha bisnis referansir bahan makanan atau kuliner, melaporkan seorang ASN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, Haji Bukhori Muslim, warga Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, merasa dirinya terzolimi sejak tahun 1999 hingga sekarang tahun 2023, yang mana usahanya tersebut diserobot oleh seorang ASN di lingkup Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, Haji Bukhori Muslim melangkahkan kakinya menuju ke Gedung Merah Putih untuk mendapatkan keadilan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun sebelum menuju Gedung Merah Putih atau Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bukhori Muslim mendatangi kantor KPPU, PPATK, Kemendagri dan Kementerian Perhubungan guna untuk melengkapi bukti-bukti permasalahan yang dimaksud. Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kenapa Bukhori Muslim melangkah jauh hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia yang mengikuti jejak langkah seorang penggiat senior di Probolinggo, yang juga ikut mewarnai tegaknya keadilan hukum di negeri ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Laporan ini dari bagian humas, kewenangan kami dari bagian humas hanya menerima, Pak. Selanjutnya pengaduan Bapak akan saya sampaikan ke bagian tata usaha untuk disampaikan ke Ketua KPPU. Nanti Ketua akan mendisposisikan laporan Bapak ke unit terkait, biasanya ke Direktur Investigasi. Untuk selanjutnya nanti dibentuk tim, nanti timnya akan menghubungi Bapak sebagai pelapor. Siap. Ya. Diterima oleh tim PPATK. Ya, nanti akan kami kirim ke dalam semua surat di sini, Pak. Dari Mabes Polri dan lain sebagainya kami kirim ke sini. Oh, begitu, Pak, ya. Oke, terima kasih. Pak Adi. Sama-sama. Saya mengantar laporan ke 5 titik. Di antaranya KPK, Kementerian Perhubungan, PPATK, KPPU, dan Kemendagri. Kebetulan kami melintas di depan Gedung Mahkamah Agung. Ini surat saya yang ketiga. Ketiga, Pak, ya. Ya, tambahan bukti. Ya. Termasuk tadi di instansi yang lain tadi. Sini dua. Saya laporan ini sudah keempat kalinya. Wah, kok begitu anunya ya? Jadi Originnya, Pak, ya. Sebetulnya ada apa sih, Pak? terkait ASN di lingkungan Direktorat Ditjen Perhubungan Laut.
Pak Haji, ini di KPK ini Pak Haji ya. Siap. Sebegitu jauhnya ini Pak Haji sampai ke KPK. Seperti apa permasalahan ini Pak Haji? Mohon diceritakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya berangkat dari memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan, Ya, yang mana hak-hak saya berusaha itu dirampas oleh seorang ASN, oknum Pak Haji. oknum ASN di Departemen Perhubungan Laut, Ya. Kesabandaran PLTU Paiton Probolinggo. Waktu itu tahun 99. Nah, tahun 2023 awal, oknum ini menyuruh seseorang Ya, untuk saya supaya merapat ke oknum ini. ya, Katanya butuh aset. Begitu saya sampai di rumahnya dengan orang yang disuruh itu, ya, ternyata saya tawari aset. Pengakuannya saya tidak perlu aset. Aset saya sudah terlalu banyak. Dengan sombongnya, dengan congkaknya, dia bicara di rumah yang megah seperti istana, ya, bahkan seperti seorang konglomerat. Berhadapan dengan saya itu seperti saya sudah tidak ada lagi harganya di hadapan dia. Pada 24 tahun yang lalu dia merampas usaha saya. ya, Pulang saya dengan kecewa karena dia tidak butuh aset. ya, Pulang dengan kecewa, saya berpikir, saya bermunajat tiap malam. ya, Akhirnya Allah kasih jalan. Saya bisa mendeteksi kekayaannya. Saya laporkan pertama ke KPK tanggal 9 Maret, ya, 4 kali. Jadi dijawab pada tanggal 11 April. Jawaban KPK. Kedua, saya kirim surat lagi tanggal 4 April. Ketiga, saya kirim surat lagi 30 Mei, 31 Mei. Keempat, saya kirim lagi. Nah, yang keempat nih sekarang ini tanggal 7 Agustus ini saya membawa bukti. ya, Begitu mengguritanya usahanya oknum ASN ini ya, yang berinisial AS ini di Ya. lingkup Departemen Perhubungan Laut, yaitu Kepala Sabandar KSUP Rembang, ya, berinisial AS. ya, Ini saya kasih data tagihan ya, kerjasama dengan beberapa PT di proyek tol Probowangi. ya, Bahkan mereka mengaku juga ini belum usaha saya beberapa PT di PLTU. ya, Artinya dia sudah memamerkan beberapa puluh hartanya, asetnya, juga memamerkan bisnisnya. bisnisnya ya, Begitu bebas dia, begitu mudah dia mendapatkan usaha. Jadi- tidak pernah terjamah memamerkan usahanya. Ini loh usaha saya, ada WA-nya itu. ya, Di bukti saya serahkan ke KPK tagihan dengan WA-nya, pengakuannya itu. ya. Jadi pengakuan itu melalui WA, Pak. WA dan tagihan juga Iya. melalui WA. Iya. Artinya menurut saya Iya. sebagai pelapor, KPK dan institusi lain tidak sulit lagi mengangkat, memproses ini. Iya. Tidak sulit. Insya Allah ini pintu masuknya. Laporan saya tanggal 7 Agustus. Iya. Nah, ini begini Pak Haji. Ini jauh-jauh dari Probolinggo sampai ke Gedung Merah Putih Jakarta ini Pak Haji ya. Artinya saking keselnya panjenengan ini diserobot usahanya ini. Nah, ini ke depan bagaimana ini? Ke depan mudah-mudahan KPK memproses oknum ini dengan sanksi hukum, karena ASN mempunyai kekayaan diduga di atas 100 miliar itu kan wajar apa enggak? Kalau tidak wajar, ini golongan 4A. Ya, Kalau tidak wajar segera diproses. Artinya
ini tidak terjamah selama ini dan bebas tinggal langgang berusaha menggurita fakta, bukti ada. Ya. Itu mungkin saya menduga karena ada foto dengan Bapak Jokowi, Ya. data terlampir, foto dengan Bapak Menteri, sehingga penegak hukum mungkin alergi untuk memproses ini. Dipikir orang dekatnya. Saya punya keyakinan ini hanya kamuflase. Saya tidak terima Dengan Pak foto Jokowi itu ya? dibawa-bawa ini dengan foto itu. Saya tidak terima. Ya. Ini kamuflase untuk menutupi bisnisnya dia, kekayaan dia. Ini dari Probolinggo ke Jakarta ini sudah berapa titik ini yang dikunjungi dari departemen institusi yang terkait dengan usaha bisnis mereka dan juga sebagai ASN. Mohon dijelaskan, Pak. Saya tadi turun dari kereta di stasiun Pasar Senen jam 8.30. Ya, Langsung saya menuju Juanda 35, ya, PPATK. hmm, Terus di Juanda 36, ya, sebelahnya ya, KPPU. ya, Geser lagi ke Mendagri, uh-uh, geser lagi ke Menhub. Saya lapor ke Irjen. Irjen, Karena ini atensinya kok lemah Irjen ini. ya, Seperti nggak punya taring ini. ya, Dia sudah menugaskan stafnya, Ya. 4 orang ke Probolinggo. ya, Ada surat tugas terlampir. Tapi Kenapa sampai sekarang kok tidak vakum ya, vakum, tidak ada tidak lanjut, hanya diperiksa katanya. Begitu saya telepon, katanya sudah diperiksa tanggal 4 sampai 5 Mei. ya, Terlapor itu diperiksa. Tapi sampai sekarang bulan Agustus ini nggak ada tidak lanjut. ya, Saya kasih bukti itu. Bahwa ini loh, oknum ASN ini, anak buah Anda, masih berbisnis, bulan Juli masih punya tagihan sekian ratus juta. Di beberapa PT proyek ya, Probowangi. ya. Gitu, Pak. Terus, Terus terakhir saya ke Gedung Merah Putih ini. Harapan saya di sini gongnya. ya, Karena menurut surat dari Komnas HAM saya lampirkan bahwa Bapak sebaiknya melapor ke KPK. ya, Padahal saya sudah ketiga kalinya saya lapor ke KPK dan 4 kali sekarang. berarti datang ke sini mencari keadilan. Mencari keadilan, saya korban. Ya, 24 tahun usaha saya dirampas itu. ya, Mereka menari-nari di atas penderitaan saya dan anak-anak saya. betul. Pak, dan anak yatim saya 72 anak tumbang semua. Anu punya panti asuhan, Pak Haji? Saya punya yayasan dan Yayasan. sedang membangun waktu itu. Iya. Terus sekarang, Pak Haji? Ya sekarang saya tidak punya usaha. Ya, artinya Dengan dirampasnya itu saya tidak punya usaha lagi. tidak punya daya sudah, Pak Haji? Tidak punya daya lagi. Jadi saya kembalikanlah anak-anak itu. Termasuk dengan pemerintah daerah saya juga kurang sinkron waktu itu. Sehingga saya kolab total. Nah sekarang Allah memberi jalan. Kok ini orang menari-nari dengan kesombongannya di atas penderitaan saya laporkanlah itu. Oke, dengan siapa, Pak Haji? Bukhari Muslim, Dari kota? Kota Probolinggo, Jalan Ikan Paus nomor 45, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Baik, Pak Haji. Semoga apa yang menjadi upaya Pak Haji selama ini sukses bisa diproses secara hukum terkait dengan oknum tersebut. Itu Pak Haji. Amin. Mudah-mudahan. Pesan terakhir, Ya, mohon digarisbawahi, saya mohon Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, memberikan atensi walaupun sekian persen saja, bahwa ini orang sudah membawa-bawa gambar beliau berdua nih. Ya. Saya tidak terima itu. Dia menumpuk harta begitu banyak, iya, usahanya bergurita. Ya. Pak Jokowi ini orang sederhana, beliau ini. iya, Sebagai presiden mana? iya. Tidak pernah punya rumah Semua semega itu. Baik, Pak Haji. Terima kasih.
mulai jam 8.30 start tadi menuju 5 titik. Iya. Alhamdulillah baru selesai. Enggak, kopiah itu kok sampai bis. Ya kecapean Pak. Inilah perjuangan. Tanpa perjuangan, tanpa kelelahan, tanpa biaya dikeluarkan, tidak mungkin perjuangan itu akan berhasil. Ini mencari keadilan. Hasilnya bagaimana ini? Ya insya Allah, karena semua instansi yang kita berikan tadi, Iya. terkecuali di Disub tidak bisa bertemu, itu punya atensi semua, terutama KPK. Iya. Iya. Wah ini sepertinya ini pintu masuk Pak. Gitu. Bagus Pak. Iya. Ya. Selamat, mudah-mudahan. Terima kasih. Selamat sampai tujuan, pulang ke Ini menuju Probolinggo. pulang sudah, Pak. Iya, pulang ke Probolinggo. Jadi kalau kemarin kita pakai bajai di Jakarta, di Surabaya kita pakai angkot, transitnya Wonokromo, angkot lagi ke Bungurasi. Itu. Jadi tidak bermewah-mewah. Walaupun yang kita laporkan ini pejabat yang mempunyai kekayaan di atas 100 miliar.